Halo teman-teman semua. Jadi pada video pembelajaran ini saya akan membahas tentang materi kita di minggu kelima, itu tentang activity diagram. Nah, jadi activity diagrams ini merupakan kelanjutan dari diagram yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu use case diagram. Activity diagram ini menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Teman-teman mungkin masih ingat dalam use case itu ada naratif use case. Nah, di naratif use case itu ada normal, flow of event, sub flow event, dan alternate. Nah, event-event itulah yang akan kita tuliskan di dalam activity diagram. Jadi nyambung ya. Jadi dari kebutuhan fungsional, kemudian kita kelompokkan menjadi use case. Dari use case kemudian kita buatkan naratif use case-nya atau narasi dari satu use case tersebut. Nah, flow atau alur dari proses yang akan kita masukkan ke dalam di dalam use case tersebut kita akan jabarkan dalam bentuk activity diagrams. Nah, jadi di activity diagram ini dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip dengan flowchart atau sistem flow diagram pada perancangan terstruktur. Jadi seperti di tampilan layar itu sudah ada salah satu contoh tentang activity diagram. Nah, ini misalnya mulai seperti ini ya. Jadi kalau startnya di activity diagram seperti ini. Receive order, menerima order. Ini ada kondisi ya, decision. Jadi if ya, jika order ditolak maka akan kemana, jika order diterima maka akan kemana. Ini adalah proses pecahan ya, pecahan atau istilahnya fork. Nanti setelah ini akan ada penjabaran lagi fork. Jadi ada dua proses paralel yang dilakukan secara terpisah. Jadi membuat order ship order, pesan pengiriman, kemudian di sini satu lagi membuat invoice. Sampai selesai kemudian akan bersatu di fork end-nya, di join, kemudian close order. Nah, ini contoh ya. Kemudian untuk end seperti ini. Ini dibilang bull's eye ya. Mata sapi. Itu gambaran activity diagram. Jadi activity diagram ini lebih mirip flowchart ya. Nah, berguna untuk menggambarkan perilaku sistem software atau hardware. Jadi perilakunya alur-alur itu kita pakai activity diagram. Nah, dia berdasarkan model data flow, representasi grafis dari bagaimana data mengalir dalam sistem. Itu activity diagram ya. Nah, activity diagram itu menjelaskan use case dengan menyediakan representasi diagram dari flow prosedural ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Flow prosedural itu kita akan jelaskan dengan activity diagram. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Nah, jadi kalau pada tugas teman-teman nantinya kita putuskan saja satu use case itu nanti satu activity diagram agar tidak muncul kebingungan ya. Kita belajar dengan satu use case satu activity diagram. Nah, ini simbol-simbol dalam activity diagram ya. Ini simbol ini kami ambil dari simbol-simbol yang digunakan dalam visual paradigm. Link visual paradigm kalian bisa cari di Google dengan mengetik kata kunci visual paradigm community edition download ya. Nah, ini kalau bulatnya hitam saja itu start point atau mulainya. Kalau bulat pinggirnya ada putih seperti mata sapi gini ya, ini dibilang bull's eye ya, itu end point. Kemudian untuk yang kotak rektangular ini itu adalah aktivitas ya. Nah, di sini percabangan fork, percabangan. Ketika satu proses ada dua proses yang secara paralel bersamaan. Seperti kalian memesan, kemudian di sini masuk di McD misalnya memesan, kemudian dipecah, satunya di kasir untuk pembayaran, satunya sudah masuk ke dapur, dimana nanti di terakhir di join. Jadi hasil akhir dari fork itu bisa jadi join atau end of point. Jadi setelah dipecah kemudian dia bersatunya di mana, itu menggunakan join atau penggabungan. Seperti biasa untuk ini ya, bentuk ketupat ini ya, ini decision if seperti biasa seperti flowchart ya. Kemudian swim lane ini yang memisahkan kelompok activity berdasarkan aktor.
apakah yang aktivitas ini dilakukan oleh sistem atau dilakukan oleh si aktor itu sendiri ya. Jadi dikelompok-kelompokkan menggunakan swim lane. Swim lane ada dua jenis ya, ada horizontal dan vertikal. Start state, nah ini lebih detailnya lagi ya, menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. Hanya ada satu start state, ingat ya, hanya ada satu start state dalam sebuah workflow atau dalam satu activity diagram. Pada UML, start state digambarkan dengan simbol lingkaran yang solid ya, hitam. End state menggambarkan akhir atau terminate dari sebuah activity diagram, terminal, selesai ya. Kemudian bisa lebih dari satu end state, jadi bisa jadi pada kondisi tertentu dia selesai, tapi kalau kondisi terpenuhi dia masih berlanjut. Jadi kemungkinan ada lebih dari satu end state dalam atau activity diagram. Nah ini disebut dengan bull's eye ya, mata sapi. Ini end state. Kemudian activity ya jelas ini aktivitas yang menggambarkan sebuah pekerjaan atau tugas dalam workflow. Ya sangat sederhana sekali ini penjelasan untuk aktivitas. State transition, di state transition di activity diagram dijelaskan, digambarkan dengan garis panah solid yang menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan selesai ya. Jadi aktivitas flow-nya lah ya. Transisi dari state aktivitas satu ke aktivitas lain itu dengan tanda panah. Digambarkan oleh sebuah solid line dengan panah ya. State transition adalah perpindahan. Fork dan join ya, untuk menunjukkan aktivitas yang paralel. Activity diagrams menyediakan fork atau branches dan join, dan dapat menampilkan activity diagram yang lainnya. Jadi seperti ini contohnya, receive order, menerima pesanan, itu satunya lagi bertugas mengisi orderan ya untuk ke pengiriman ya, untuk ke pengiriman. Kemudian satu lagi membuat invoice ya. Mungkin saya ganti dengan ya. Jadi ini fill order. Jadi ini pecah ketika ada pemesanan gitu. Jadi misalnya seperti drive thru gitu ya. Di drive thru teman-teman ngorder kan, saya pesan satu ayam goreng, satu nasi gitu misalnya. Nah setelah oke, nah datanya dipecah jadi dua, dikirim ke dapur untuk disiapkan makanannya, satunya lagi dikirim untuk membuat tagihan atau billing. Jadi setelah selesai baru di join di sini untuk putus aktivitas lainnya adalah close order. Jadi si kasir langsung bikin close, sudah diterima pembayarannya dan sudah diberikan pesanannya, lalu di close order. Itu fungsi dari fork dan join. Decision seperti biasa, kalau ada kondisi benar atau salah kita gunakan decision node ini ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah familiar karena sudah mendapatkan di algoritma dan programan, di mana di sana kita belajar tentang flowchart ya. Jadi mengindikasikan suatu kondisi ya, di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Ini untuk if ya. Jadi kalau if digambarkan di activity diagram seperti ini. Swim lane. Nah, swim lane ini menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab pada aktivitas tertentu. Nah, misalnya di sini aktor ya, di sini aktor, misalnya di sini kasir. Kemudian kalau aplikasinya diakses oleh pelanggan, di sini pelanggan, kemudian di sini sistem ya. Jadi pelanggan memasukkan orderan, kemudian masuk ke sistem, sistem mengirimkan kepada kasir bahwa ada notifikasi ada orang memesan. Memproses pesanan, menentukan pengiriman gitu ya. Kemudian dikirim ke sistem, sistem menginformasikan ke pelanggan untuk menunggu atau kiriman dalam proses perjalanan. Nah seperti itu swim lane ini mengelompok-kelompokkan siapa sih aktor yang bertugas atau bertanggung jawab pada aktivitas yang telah kita tentukan di activity diagram. Nah ini contoh activity diagram cek saldo, ada nasabah, ATM dan database bank account. Jadi kita jabarkan di sini ya. Ada nasabah, start, pilih cek saldo, ATM membaca masukan, kemudian dari database bank atau sistemnya membaca saldo ya, mengirimkan query baca saldo, kemudian ATM menampilkan saldo, kemudian mencetak saldo di nasabah, mengambil invoice, kemudian ATM menampilkan menu transaksi, kemudian exit, menekan menu exit.
lalu selesai. Ini contoh sederhana dari activity diagram pada use case cek saldo ya. Ini contohnya untuk peminjaman buku ya, menyerahkan buku dan kartu member, pustakawan menginput data, sistem memvalidasi apakah datanya ada, gitu ya. Kemudian hasil pengecekan ditampilkan, jika valid maka cetak data peminjaman, jika tidak valid maka cek ulang, diinput data ulang. Ini ya, ini kondisi decision. Cetak bukti peminjaman buku, selesai. Ini lebih advance ya. Ini jadi ada gardener, water tank. Jadi cek tank level, dicek ke level tangkinya. Kalau all level within tolerance sudah sesuai, masih dalam batas yang sudah ditentukan, sudah sesuai, jadi udah selesai kerjaannya. Kalau belum melakukan suspend operation, jadi di suspend dulu operasinya untuk dicek, di stop, kemudian memasukkan level pengisian tangki. Terus ini fork dipecah, ada yang mengisi dan ada yang bagian sistem hardware untuk disable heating, jadi biar tidak panas ya, untuk menjaga temperatur dan seterusnya. Kemudian setelah dua proses selesai, bergabung di join, kemudian operasi dikembalikan, karena tadi di atas kita sempat suspend, kita kembalikan. Ini model lebih advance-nya. Nah, jadi seperti ini flow of object menggunakan dependensi, relationship, dan objek. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah objek-objek dalam activity diagram, di mana ini kita bisa tentukan ketergantungan terhadap antar proses. Ini lebih advance lagi ya. Jadi teman-teman nanti untuk tugas bisa pakai yang contoh seperti cek saldo, peminjaman pustakawan gitu ya. Ini model-model operasi ya. Nah, ini kan kalau kita activity diagram juga bisa digunakan untuk menuliskan model operasi matematika. Ini mungkin lebih banyak teman-teman bahas kemarin saat di algoritma dan pemrograman. Nah, ini contoh lain lagi. Jadi teman-teman bisa cek di sini untuk contoh-contohnya. Mungkin semakin terakhir ininya semakin advance jenis ininya ya. Use case-nya nanti ini didetailkan lagi di activity diagram. Seperti ini detailnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kapan menggunakan activity diagram ya? Digunakan untuk menganalisa use case diagram, memahami workflow dari banyak use case, berurusan dengan aplikasi kompleks. Nah, jangan gunakan activity diagram untuk melihat bagaimana objek berkolaborasi. Ya. Jangan gunakan activity diagram untuk mengetahui bagaimana perilaku objek selama lifetime-nya. Jadi di activity diagram ini kita tidak memasukkan banyak objek di sini. Jadi hanya satu hanya menuliskan aktivitasnya saja, tidak ada interaksi antar objek di dalamnya ya. Objek mungkin akan lebih banyak dibahas di sequence diagram, teman-teman ya. Nah, jadi tahapan-tahapan dalam membuat activity diagram, mulailah dengan node awal untuk titik awal, tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case ya. Tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lain, keputusan atau node akhir. Selanjutnya setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar. Ingat ya, jalurnya hanya satu garis panah masuk dan satu garis panah keluar menuju fork, join, dan decision atau ke activity lainnya. Tambahkan decision jika alur dipecah menjadi beberapa pilihan ya. Tambahkan fork dan join jika aktivitas akan dilakukan secara paralel. Jadi kalau ada proses paralel tambahkan, kalau enggak ya enggak usah. Itu adalah pilihan ya. Akhiri proses dengan notasi untuk akhir dari aktivitas. Nah, jadi itulah pemaparan atau sharing saya tentang activity diagram. Sederhananya activity diagram itu kita menuliskan flowchart di Object Oriented Analysis and Design dengan UML berdasarkan flow of event pada use case atau naratif use case. Oke teman-teman, demikian pemaparan untuk activity diagram. Jadi selamat mengerjakan activity diagram sesuai dengan proyek yang telah teman-teman dan kelompok tentukan. Salam, terima kasih.